silang. Ya kan? Sudah rekam ya, Kak? Izin beliau, Ibu punten Ibu tahu. Bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Semangat pagi. Harus semangat, semangat pagi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong satu orang yang mau memimpin doa, silakan. Ya. Boleh. Bapak. Sebelum mulai pembelajaran, selangkah selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu. Adil, hadir. Ahmad, Hadir. hadir. Aldi, Hadir. Alia, hadir. Andika, Hadir. Anissa, hadir. Aulia, hadir. Dewi, hadir. Dianti, hadir. Dimas, hadir. Elvina, hadir. Fania, hadir. Satria, Ya. Hadir. Satria, hadir. Feby, hadir. Denisa, hadir. Giovanni, Hadir. Hikmah, Izin Bu. hadir. Isyana, hadir. Lydia, hadir. Miftah, hadir. Muhammad Falki, Muhammad Rafi, Hadir. Nabila, hadir. Nazwa, hadir. Puput, hadir. Raffiatuk, hadir. Rahma, hadir. Rahmi, hadir. Reisha, hadir. Rendra, Hadir. Rivia, hadir. Rizal, Hadir. Rizky, Hadir. Sandy, Sofian, hadir. Empat orang yang tidak hadir ya, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Oke. Nah, apa ada yang masih ingat nggak tentang materi minggu lalu? Coba. Masih tentang apa? Tentang ide usaha, peluang usaha, peluang usaha, perencanaan makanan khas daerah. Ada yang tahu lagi? Masih ingat nggak materinya? Ini sama karakteristik. Karakteristiknya seperti apa? Rasanya ciri dari makanan khas daerah. Kemudian apa? Enak apa enggaknya? Perlu nggak makanan itu enak? Perlu. Kalau nggak enak? Pertama kalau dijual nggak laku. Kalian juga suka nggak kalau nggak enak? Nggak suka ya. Nah kemudian dalam perencanaan apa selain ide dan peluang usaha, apakah kalian sudah menentukan? Kira-kira kalau misalnya membuat makanan khas daerah, membuat apa? Sudah dipikirkan belum? Idenya udah ada? Sudah. Peluangnya ada atau tidak? Ada. Dari makanan yang sudah kalian rencanakan? Ada. Kalau misalnya peluangnya tidak ada, kira-kira gimana? Kurang ya? Perlu nggak dibuat sistem pengolahannya? Perlu. Tapi kalau misalnya kira-kira peluangnya sudah tidak ada, harus dianalisis lagi. Apa yang memang misalnya membuat makanan khas daerah apa? Contohnya? Kemarin salah satu aja. Rendang. Ada yang nggak suka rendang? Ada, pasti ada. Tapi kebanyakan suka rendang. Berarti peluang usahanya besar atau tidak? Besar. Bisa nggak kalau dijadikan
usaha? Bisa. Tapi bisa nggak nanti masaknya? Gitu kan? Banyak yang susah tapi aduh masaknya susah, ribet ya. Nah prosesnya lama, bahan-bahannya lumayan banyak, mahal ya. Nanti harga jualnya juga harus ada. Harganya juga harus berbeda lagi, nggak bisa anak sekolah. Mungkin bisa, tapi porsinya lebih sedikit atau lebih kecil. Jadi masih ingat ya dengan pembelajaran minggu lalu. Oke, lanjut. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengolahan makanan khas asli daerah yang orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Kenapa ada tulisan orisinil di situ? Apa bedanya dengan yang tidak orisinil? Ada yang tahu? Coba. Orisinil apa sih? Asli. Nah, kalau misalnya tadi rendang. Kalau rendang itu biasanya dibuat dari apa? Jadi dari ayam. Dari daging sapi. Kalau yang orisinil. Nah, kalau yang tidak orisinil dari tadi betul dari ayam. Bisa yang membedakan antara orisinil dan tidak orisinil. Jadi kalau kalau orisinil itu asli, tidak ada yang dirubah sedikit pun. Contoh lain, ada yang tahu popcorn? Tahu. Warnanya apa? Hijau. Kalau misalnya mau berubah jadi warna pink, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Tapi nggak ori, Bu. Boleh, tapi tidak orisinil. Berarti kalau dalam hal ini kita harus membahasnya ya orisinil. Jadi kalau disuruh bikin popcorn harus warna apa? Hijau. Paham ya bedanya? Jadi tidak boleh ada penambahan atau pengurangan baik dari bahan atau cara pembuatan dan termasuk hasil akhirnya nanti. Paham ya? Oke, karena kalau misalnya yang tidak orisinil atau yang modifikasi kita bahasnya nanti di kelas 12. Ya. Jadi untuk saat ini kita hanya mengenal makanan khas daerah yang asli saja. Nah, sistem pengolahan makanan ini termasuk ke dalam KD 3.2. Kalau perencanaan kemarin 3.1. Menganalisis sistem pengolahan makanan khas asli daerah yang orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi diusahakan membuat makanan yang asli Ciamis dulu. Baru kalau misalnya udah habis nih nggak bisa, cari yang Jawa Barat dulu. Ya, Jawa Barat luas kan ya, tidak hanya Ciamis, Tasik, Banjar, tapi sampai sana masih sangat luas. Garut, Subang, Bogor, Bandung, ya banyak. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja salah satu makanan daerah setempat. Dari Ciamis dulu tapi cari, baru nanti ke Jawa Barat. Kalau rendang dari mana tadi? Sumatera Barat. Tepatnya? Pinter ya, Mbak. Oke, untuk indikatornya kalian nanti harus memahami jenis, karakteristik, bahan dan juga alat pengolahan makanan. Kalau kemarin kalian harus mengenalnya makanannya, betul? Nah, kalau sekarang harus mengenal bahan dan juga alatnya. Kemudian menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Kemudian menganalisis teknik pengolahan dan juga pengawetan dari makanan khas asli daerah. Kemudian tahapannya juga harus kalian tahu. Kemudian jenis kegunaan bahan kemas. Dan terakhir, teknik penyajian dan juga pengemasan makanan khas asli daerah. Jadi runtutannya panjang. Untuk 3.2 ini kita kurang lebih akan bertemu 4 minggu. 4 minggu, mulai dari perencanaannya udah ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa masak di minggu depan. Amin. Amin. Selanjutnya, senang ya kalau masak ya? Senang dong. Oke. Tujuannya. Jadi di sini Ibu akan menggunakan model PJBL, Project Based Learning. Kalau project berarti nanti harus ada hasilnya. Ya, tujuannya sendiri agar dapat menjelaskan tadi jenis karakteristik, kemudian menganalisis macam-macam makanan khas daerah,
kemudian menganalisis teknik, tahapan, jenis, dan juga teknik penyajian dan kemasan. Kemudian nanti kalian bisa membuat makanan khas daerah. Kemudian menyajikan hasil pengolahan makanan khas asli daerah. Kelas 10 juga pernah masak kan? Kurang lebih sama, tapi nanti ada tambahannya sedikit-sedikit ya. Tuh. Kemudian ini peta konsep yang akan kita bahas. Sistem pengolahan itu tadi ya sudah dibahas dari awal. Bahan, alat, kemudian macam-macam makanannya, teknik pengolahannya, kemudian pengemasan dan juga pengawetan. Kita simak video dulu. Tahu acara apa ini? Cibotak? Tidak ini ya. Kalau ada suaranya ya. Nah, ini mulai dari ini teh pembuatan apa? Enggak tahu. Oke. Ini proses awalnya. Telepon kah? Kelapa? Galendo kah? Nanti kita jawab di belakang. Minyak sawit? Oke, kita tampung dulu ya. Iya, karena ada kelapanya. Oke, berarti pertama ini yang ngapain dulu? Dikupas kelapanya. Kira-kira kalau kelapanya warna coklat-coklat gini, kelapa apa tuh? Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah dikupas, kemudian dipisahkan dari batok. Ya, batok, tahu batok? Tahu. Bagian yang kerasnya, airnya dibuang, lalu diparut. Parutnya harus manual atau boleh pakai mesin? Manual. Harus manual. Kalau misalnya banyak berkilo-kilo gimana? Pakai mesin. Jadi bebas, yang penting prosesnya ada proses memarut kelapa. Jadi setelah tadi dikupas, kemudian dipisahkan batok kelapa, air dan juga dagingnya, kemudian diparut. Setelah diparut, diapain ya? Dibersihkan dia cerita dong. Dibersihkan? Santan. Nah, kita lihat. Ini yang udah diparut, kemudian diperes. Ya, kalau di rumah kita biasanya suka pakai air lagi ya. Kalian pernah lihat? Iya, tapi kalau di sini yang ori tidak pakai air lagi, jadi benar-benar yang dapat dari kelapanya. Nah, ini santannya. Yang asli. Ini mah nggak ada badaknya. Nah, udah deh ya tulisannya. Santap kan, tapi endul. Nah, udah dapat santan kental. Kemudian dimasak. Dimasak atau digoreng? Dimasak. Bedanya apa? Kalau digoreng pakai minyak. Kalau digoreng pakai minyak. Kalau ini enggak, langsung santannya dipanaskan. Nanti terpisah antara minyak dan Santan. masih ada santan, dedek, ampas. Ya. Nah, nanti kepisah minyak dan juga ampasnya. Minyak kelapa, fungsinya. Nah, tadinya seperti itu ya, sekarang jadi ini. Nah, ini sudah mulai terpisah. Ini dipanaskannya kalau cuma segini biasanya hanya 3 jam. Karena kalau misalnya lebih banyak itu pasti lebih lama. Kalau nggak 3 jam gimana, Bu? Jadi lihat aja sampai teksturnya seperti itu, kemudian sampai berpisah antara ampas dan juga minyaknya.
Kemudian disaring. Udah ada yang tahu ini pimpin apa ya? Galendo. Berarti galendo yang mana? Yang atasnya. Kira-kira minyaknya bisa dipakai nggak? Bisa. Buat apa? Dijual bisa, buat masak bisa juga. Galendo. Ada yang pernah nyobain galendo? Nggak enak? Enak, Bu. Sebetulnya enak, hanya kalau misalnya dimakan terlalu banyak, itu bikin enak. Ya, soalnya mengandung minyak gitu tadi. Nah, ini galendo. Kalau sekarang dijualnya tuh padetan ya. Nah, ini galendo. Kalau pembuatan galendonya hanya sampai sini saja. Oke, lanjutkan ya. Nah, tadi galendo bisa? Kira-kira kalau mau buat galendo? Kayaknya sih gampang ya, cuman prosesnya lama. Terus nanti kira-kira suka nggak kalau misalnya kalian bikin tapi nggak dimakan, kan percuma. Ya, mubazir. Jadi nanti harus dipikirkan dulu makanan apa yang kira-kira cocok dengan lidah kalian, dengan lidah konsumen, karena kita rencananya akan jualan juga. Akan jualan juga. Ya, nanti kita bikin produk yang memang skalanya rada besar. Oke, setelah kalian tadi mengenali salah satu proses pembuatan makanan khas daerah, sekarang udah ada kan kelompoknya? Ada. Kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Udah, Bu. Kalian bikin seperti Aldi. Yo, Aldi gimana? Nanti Ibu bagikan modul. Di sini ada lembar kerja yang nanti harus kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Nanti produknya harus membuat proposal. Dan minggu depan kita masak. Singkat ya, tapi menyenangkan. Semoga menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ini kelompok berapa? Nah. Berapa orang? 5. Kenapa 5? Kebagian lagi. Oh, yang kebagian yang ini kelompok 5. Yang belakang? Kelompok 3. Kelompok berapa? Sama itu berarti? Ini? Kelompok 1. 1, 2. Ini kelompok 4. Ini? 2. Yuk pindah dulu. Oke. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Kemarin sudah kan mengidentifikasi makanan apa saja, ide peluang, kemudian karakteristik. Ya. Nah, kalian pilih salah satu makanan yang nantinya akan kalian masak dan kalian jual. Ibu inginnya 3 kelompok nabati, 3 kelompok hewani. Boleh. Nah. Kelompok satunya mana tadi? Mana? Sani. Kira-kira kalau milih harus nabati atau hewani? Mau nabati atau hewani? Kira-kira mau bikin apa? Oke, boleh. Biar adil ya, diputar dulu. Ya. Nanti langsung dipikirkan ya, makanan yang mau bikin. Hewani. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Ini Bu, tadi kalau misalnya Ciamis dulu, Jawa Barat aja.
Kelompok 3, berarti ini hewani, nabati. Kelompok 3. Maunya apa? Hewani. Langsung ya dipikirkan ya mau bikin apa. Kelompok 4. Ya, ibu boleh nggak musik dari situ? Boleh? Boleh. Ini dia banyak musik. Wow. Hewani. Ini belum main kan? Nanti kita bikin. Nanti kamu bikin kelompok 5. Silakan dipikirkan mau bikin apa. Satu lagi. Jadi nanti mana tadi yang tadi? Nanti kalian ambil kursi aja soal di sini. Bentar, lihat dulu dalam PD-nya ya. Oke, kalian ada beberapa referensi. Nanti kalian bisa scan barcode di sini. Kalian bisa nanti menggunakan untuk referensi buku boleh, kemudian buka internet silakan ya. Tapi jangan buka-buka yang lain. Balas chatnya nanti aja ya. Oke. Kemudian setelah mengamati video tadi, salah satunya yang ibu tampilkan tadi, tentukan tema proyek yang akan dibuat. Tadi udah ya. Siapa yang boleh. Di sini tulis aja kelompok berapa. Jadi nanti tidak tahu. Nah, kemudian nanti kalian mau bikin apa? Kelompok 1 bikin makanan apa? Tulis di sini. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan pembagian yang tadi. Kemudian nanti kalian membuat desain proyek. Nah, kira-kira mau membuat makanan apa tadi kan? Jenisnya kira-kira apa saja? Kemudian bahannya apa? Nah, lebih rincinya kalian bisa lihat di sini. Nah, bab 2. Produknya nanti apa? Kemudian bahan bakunya apa saja untuk membuat makanan itu. Kemudian prosesnya seperti apa cara membuat. Pengemasannya nanti mau gimana kan mau dijual. Nanti pengemasannya apakah mau pakai cup, kemudian pakai apa lagi? Styrofoam ya,
atau misalnya pakai daun pisang boleh. Kemudian tempat produksinya di sini aja di sekolah. Kemudian strategi pemasaran, kira-kira apa strategi pemasaran ada berapa? Nah, dirinci aja. Silakan. Ada yang bisa. Coba kira-kira itu dari mana? Boleh. Ya gampang. Ya, boleh. Apa? Nggak apa-apa. Ya, dari jamu tadi. Kalau dijual kan lebih banyak yang beli gitu kan. Ya, boleh. Gratis sih, Bu. Apa? Itu gratis sih. Dadah. Iya, cuma rewardnya di situ. Bu. Oh, boleh. Tapi kita kan membahasnya dari sistem pengolahannya. Jadi harus yang mampunya. Ibu, habis ngomong tadi kan ada kondoknya, Bu. Kondok dari mana? Hasma. Dari coba ditulis aja dulu. Ya, sebelah. Dari gimana caranya? Tadi apa? Boleh. Terus ada topping-toppingnya juga. Kayaknya gua nggak boleh. Nggak bisa. Mana tadi LKPD-nya? Gitu deh. Oh ya udah. Tinggal ditulis aja, dirinci aja di sini. Mau sih. Iya, nanti. Tapi minggu depan. Jadi sekarang dirancang dulu bab 2. Nanti kalau dijual kan. Udah ya, mau bikin itu? Ibu, Teo ya, Bu. Boleh. Teo dari mana? Tadi nasi, tempe, tapi nggak boleh beli bumbu itunya ya soalnya. Tapi ini mau sekalian. Ini bikin apa? Apa sih? Apa sih? Yang segitu. Kayak lemper kan.
Kalau misalnya ini ukuran kecil, tapi jualannya di kalau bisa mah bikin kayak apa namanya buah atau misalnya yang biasa aja yang tiap kalian emasnya jadi nanti berarti profitnya dari awal harus karena cuma itu aja kan ya diri ya ini bikin apa ini kan banyak banget dari korelasi ada yang bikin ya boleh tapi kan aku tapi jadi langsung oh dia kalau bikinnya jangan kecil aja ya itu menurut kalian aja di mana bekalnya yang kayak buat pisang asin gitu kan nanti kalian bikin ya pakai stiker ya print aja sampai pakai misalnya ada roti ngomong anjir pas erot kayak kamu demi dibocok baru ya
Sekarang sama ibu lagi, ibu udah ngecek pasti. Iya, waktu pas lagi modal. Ini karyawan tidak. Bebas, kira-kira mau berapa? Tulis. Tapi kalau ribu, Perencanaan Panji, Mi, Timoko, 10 antara itu atau bikin stand. bikin apa? Stand kita kan, teman-teman jualan.
Ini mama taruh di sini. Kenapa belum ditulis? Itu mah jadwalnya kan minggu depan. Dan tadi ini cara membuat itu teh panduan untuk kalian nantinya. Untuk proposalnya minggu depan ya. Udah bisa sama bahan-bahannya. Jadi proposalnya prakteknya apa? Jadwalnya kan minggu depan kan? Ya. Udah jelas kan? Cara kerjanya kalian masih paling singkat aja. Progres nanti dimasukin juga. Pelaksanaan di mana? Sekolah ya doang. Ada ya, coba. Nanti pembagian tugasnya jelas ya. Kalian kalau sambal buat tahu biasanya sebelah apa? Biasanya yang buat yang paling mantap apa Bu? ada yang suka terasi, kalau itu lebih suka video. Makan kecap nggak? Matang kecapnya kayaknya sama ayam. Minyaknya banyak. Iya. Baik aja, Soalnya kalau terasi kasihan Bu mau belajar kayak. Oh ya. Tapi sambal ramadan kan digoreng.
Kalau Betawi baru Kalau dipakai nilai tambahannya Bu. Kalau pakai label dapat nilai tambahannya Bu. Iya, kan emang harus kayak gitu. Harus buat apa? Bersaudara. Kalian harus udah free yang mau bikin makanan apa. Jadi yakin banget. Ini sudah dengar ya? Konsen. Dandang. Gula sawah. Itu kan dibikin untuk kayak ya kan, itu ya kan. Ada lagi yang penasaran yang mau udah fix ya nanti pokoknya untuk pengemasan Kalau misalnya uangnya kan buat kalian makanya mulai dari label itu harus itu bahan-bahan udah jelas ya kemudian majuannya sama batiknya Bu. jangan Lumpia sama hijau.
Oke, cukup ya diskusinya. Kelompok satu jadinya bikin apa? Di Kocok Bandung. Kelompok dua? Kelompok 2 nasi TO, Bu. Nasi TO. Kelompok tiga? Bakso aci. Kelompok empat? Nasi bakar. Nasi bakar? Ayam suwi. Kelompok lima? Kelompok enam? Sudah ya, fix ya. Minggu depan kalian harus sudah menyiapkan alat, kalau alat yang tidak ada di sini bawa dari rumah, dan juga bahan-bahan. Kemudian bawa proposal yang sudah kalian kerjakan. Ada yang bisa ditanyakan dulu? Berarti kalau mau praktek, ya. Mau nggak mau harus selesai. Kalian waktunya banyak, seminggu ada 1 minggu. Mudah-mudahan bisa ya kalian belajar. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kira-kira hari ini kita dapat apa ya? Dari pembelajaran hari ini. Kocok Bandung. Orisinil, iya. Jadi ketika kalian merencanakan mau membuat proses pengolahan, kalian tahu nih, ibu berarti dadar gulungnya nggak boleh warna lain ya, harus warna hijau. Iya, karena harus orisinil. Tadi bakso aci harus orisinil. Wah, bisa dong warna ungu. Nah itu nanti kalau mau berkreasi kita nanti di kelas 12 ya. Kemudian, nah jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang orisinil, mana yang bukan orisinil. Kemudian mana yang termasuk nabati, mana yang termasuk hewani. Kalian sudah paham semua ya. Jadi minggu depan udah siap? Yang perlu dikonsultasikan bilang aja ya langsung. Sekarang ke ibu, nggak tunggu di layar. Untuk tugas minggu depan sudah dijelaskan tadi, proposalnya harus sudah selesai. Nah, ada kata-kata bagus nih. Tim yang bagus bukanlah tim yang memiliki kemampuan sejenis, namun tim yang saling melengkapi. Pasti di sini ada yang bisa masak, ada yang enggak. Tapi yang nggak bisa masak mungkin bisa cuci piring. Ketika merasa itu apa namanya, lidahnya kayaknya suka bingung, tapi ada juga. Nah, makanya dalam satu tim itu, dia mah nggak bisa apa-apa, tidak mungkin. Pasti ada kelebihannya masing-masing. Ya. Wow. Minggu depan. Siap. Ada yang ngantuk ya? Apalagi di sini kalian? Tapi istirahat, jajannya jangan banyak-banyak. Betul. Es krim. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kemudian sebelum kita akhiri, kita mengucap hamdalah. Kita berdoa dulu ya. Ya, alhamdulillah karena pembelajaran kita hari ini sudah diberi kelancaran, kalian sudah paham memahami dengan apa yang sudah ibu sampaikan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di
Selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti yang makasih semuanya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.